Halo pemirsa, lama sekali saya tidak update lagi untuk video. Pada kesempatan ini saya mau membuat video melanjutkan video sebelumnya, dasar-dasar men-setting kolom. Kali ini saya mau membuat video bagaimana mengatur UX-nya setelah kita selesai memahami settingan tipe-tipe kolom dan bagaimana memperlakukan kolom-kolom yang kemarin sudah kita bahas di video sebelumnya. Selanjutnya kita akan membuat tampilan di aplikasi yang akan diakses oleh user. Di sini saya punya data sampel saja, data sampel. Nanti kalau memang mau dipakai akan saya bagikan datanya. Datanya yang terpenting adalah yang data order ini. Untuk yang lainnya ini sudah saya buat sendiri-sendiri. Jadi sudah saya rumus, misalnya sales by kategori ini sudah saya perbandingkan sales tahun 2016 dengan tahun 2017 dengan rumus seperti ini. Kemudian growth, kontribusi dan lain sebagainya. Tapi nanti mungkin ini tidak kita gunakan, tapi nanti untuk contoh saja, untuk menampilkan grafik, perbedaan antara grafik yang datanya seperti ini dengan yang datanya memang dari data mentah seperti ini. Oke, lanjut saja, kita buka ke appsheet.com, kemudian kita masuk ke My Apps ya. Kemudian masuk ke My Apps saja langsung, terus kita langsung buat saja aplikasinya. Kita pilih datanya. Kita pilih yang versi spreadsheet aja, karena pengalaman saya apabila menggunakan versi Excel itu read-nya lebih lama dibandingkan dengan versi spreadsheet. Oleh karena itu saya recommended jika menggunakan Google Drive tetap menggunakan spreadsheet untuk digunakan sebagai database-nya. Oke, kita sudah punya satu tabel tadi yang isinya adalah data penjualan. Istilahnya kalau sering di dunia sales itu raw data ya. Raw data, kemudian kita sudah diberikan juga satu UX secara default, yaitu dalam bentuk card. Sekarang ini si appsheet ketika kita pertama kali menambahkan tabel itu selalu diberikan UX bentuknya card. Semisal kita bikin pertama kali pun selalu direkomendasikannya itu dalam bentuk card. Saya belum tahu maksudnya seperti apa, juga belum menemukan manfaatnya seperti apa, karena dibaca secara bentuk datanya juga seharusnya kalau datanya yang tadi itu tentu bentuknya tabel lebih cocok, karena kolomnya cukup banyak dan informasi itu cukup penting semua. Card mungkin yang apalagi cardnya ini adalah card yang bentuknya large, yang lengkap semuanya. Mungkin ini lebih cocok untuk yang
data yang memiliki gambar. Karena di sini ada gambar, kemudian di sini juga ada gambar. Misalnya ini gambar produk, kemudian ini previewnya produk. Seperti itu. Oke, tidak apa-apa. Itu kita sudah diberikan satu UX tanpa kita membuatnya. Jadi, oke, selanjutnya seperti tadi saya bilang, untuk data tabel yang berisi seperti ini, saya lebih senang menggunakan tipe tabel. Misalnya kita namain sebagai raw data ya. Raw data kita dalam bentuk tabel. Seperti apa bentuknya? Tabel itu bentuknya seperti ini. Jadi sekarang tanpa kita aktifin sudah ada slideshow ini. Tetapi jika Anda mengakses di handphone itu ini tidak akan muncul. Tetapi Anda bisa menggeser data ini di atas ini. Jadi ketika klik swipe di atas ini, maka dia akan menggeser ke kanan dan ke kiri. Seperti ini. Jadi ini data tabel yang cukup lengkap. Terus yang di tabel itu ada apa saja di UX itu sebelum kita menuju ke tampilan masing-masing data. Kalau di data kemarin kita udah membahas semuanya ya. Jadi tabel, kolom, tetapi untuk slicer dan user setting, karena ini kelasnya dasar, mungkin kita akan bahas di selanjutnya. Yang penting kita sudah bisa buat aplikasi dan aplikasi itu bisa diakses. Untuk di UX sendiri itu ada 5 menu, submenu, yaitu view, brand, format, rules, option, dan localize. Tetapi untuk kali ini kita lebih fokus ke view dulu karena ini benar-benar dasar untuk mengetahui seluk-beluk dari UX. Oke, kita mulai dari tabel dulu ya, karena kita punya datanya seperti ini. Kita buat menu tabel. Ini adalah nama dari view-nya. Pengetahuan ini penting. Jadi ketika kita rubah di sini tulisannya, maka tampilannya juga akan berubah. Nah, di sini tinggal row saja, sama. Ketika kita rubah, maka nama di sini akan berubah. Lalu kita order. Ini adalah data atau tabel-tabel yang ada di dalam aplikasi kita. Yaitu tabel yang sudah kita import ke dalam aplikasi. Ini ada, jika mau menambahkan tabel baru, kita bisa dengan new tab ini. Di sini kita hanya punya satu tabel. Tidak masalah, kita mau membuat satu tabel ini, tapi nanti kita praktekkan di beberapa tampilan. Oke, sumbernya tidak bisa dipilih karena kita hanya punya satu. Itu adalah sumber dari data tadi yang saya tunjukkan. Lalu view type, seperti tadi bilang, bila kita ubah ke kalender, maka tampilannya nanti akan berupa kalender. Ya, ini sudah berubah. Ke tipe kalender ini kita bisa membuat kalender. Kemudian tipe deck itu bentuknya akan seperti ini. Jadi mirip dengan card, tetapi
beberapa unsur di card tidak ada. Seperti di sini ada summary-nya dan lain sebagainya. Ini tadi yang kita pilih tabel. Kemudian galeri itu apabila kita memiliki sebuah tabel yang memiliki unsur gambar, itu bisa kita tampilkan sebagai galeri. Untuk detail ini adalah tampilan yang apabila kita klik datanya itu akan menampilkan tampilan akhir seperti ini. Tampilan akhir seperti ini. Dan ini secara default akan selalu dimunculkan oleh AppSheet, tapi letaknya di bawah di review. Nih, tampilannya sama. Ini adalah pengaturan untuk detailnya. Lalu untuk map, jika data kita mengandung lokasi. Lokasi ini bisa jika aplikasi kita itu mengandung tipe kolom seperti yang kemarin sudah kita sampaikan, yaitu bisa tipenya let long atau tipenya XY dan tipenya address, maka kita bisa membuat UX yang bentuknya maps. Kemudian bentuk chart itu nanti kita langsung praktekkan. Kemudian dashboard itu adalah menggabungkan beberapa tampilan ke dalam satu UX. Kemudian form ini secara default akan muncul jika kita mengaktifkan semua pengaturan yang di sini. Jika ada add, otomatis form akan muncul. Add and update, otomatis form akan muncul. Jika read only, maka yang muncul hanya detail saja. Secara default diberikan oleh AppSheet. Kemudian onboarding ini lebih seperti slide saja, dan card sudah kita lihat bentuknya seperti apa. Oke. Kita kembali lagi dari yang pertama. Dari yang bentuknya kalender. Bentar, masih loading. Untuk card ini memang secara pengaturan itu cukup berat, baik waktu editing maupun pada saat kita membuat atau di aplikasinya. Jika datanya itu udah cukup banyak, itu cukup berat, memberatkan aplikasinya. Jadi jika mungkin katalognya tidak terlalu banyak, masih di bawah 1000, mungkin bisa tetap menggunakan card. Tapi jika sudah puluhan ribu, mungkin bisa menggunakan tipe yang lain seperti deck atau segala macam yang tetap bisa menggunakan menampilkan gambar meskipun tidak sedetail seperti card. Oke, tipe kalender ini cocok untuk jika kita itu memiliki data yang berupa planning, berupa plan, ataupun berupa pekerjaan yang membutuhkan status pengerjaan, misalnya sudah dikerjakan atau belum. Kemudian kita atur warna-warninya sehingga ditampilkan di dalam kalender itu akan bagus. Ini tadi tipe kalender.